Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin mengenai transformasi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi dilatasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, anak sekalian, materi yang akan disampaikan pada pertemuan yang keempat ini adalah yang pertama, menjelaskan transformasi geometri dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan, dan yang kedua menjelaskan transformasi geometri dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran daring melalui PowerPoint, diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan transformasi geometri dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan sampai benar, dan yang kedua menjelaskan transformasi geometri dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual sampai benar. Baiklah, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama yang dipelajari adalah menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan. Kita ketahui bersama bahwa semua transformasi yang dipelajari pada bab ini menghasilkan gambar yang sama dengan gambar aslinya. Dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi, namun bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Dilatasi memerlukan titik pusat dan faktor skala. Dilatasi adalah transformasi bidang yang memetakan setiap titik P ke P aksen pada suatu bidang tertentu sehingga OP aksen itu sama dengan K kali OP, dengan O sebagai pusat dilatasi dan K sebagai faktor skala. Dan faktor skala adalah perbandingan antara jarak dari pusat dilatasi ke titik hasil atau P aksen berbanding dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik hasil P, ke titik asal P ya. Dilatasi atau perkalian dengan pusat O dan faktor skala K dapat dinyatakan dalam notasi OK. Contoh, pada gambar berikut OP aksen adalah bayangan dari OP pada dilatasi dengan pusat O. Tentukan faktor skalanya. Sekarang kita lihat. Ini adalah O dan ini adalah P dan ini P aksen. Nah, bagaimana faktor skalanya? Kita lihat. Jarak OP ini 7 satuan. Dari O ke P 7 satuan, dan OP aksen 3 satuan. OP aksen dan OP searah, maka nilai K-nya positif. Sehingga faktor skala K-nya adalah OP aksen berbanding OP sama dengan 3/7. Ini untuk menentukan faktor skala ya. Contoh 2. Pada gambar berikut OP aksen adalah bayangan dari OP pada dilatasi dengan pusat O. Tentukan faktor skalanya. Kita lihat sekarang. Lihat OP dan OP aksen. Arahnya berlawanan ya. Jarak OP 2 dan jarak OP aksen adalah 5. Karena OP aksen dan OP berlawanan arah, maka nilai K-nya negatif. Dan faktor skalanya adalah negatif OP aksen per OP sama dengan negatif OP aksennya adalah 5 dan OP-nya adalah 2. Inilah faktor skalanya tadi ya. Contoh 3. Sekarang perhatikan O adalah ini ya. O adalah pusat dilatasi, dan di sini tentukan faktor skalanya. Kalau ABCD dilatasikan menghasilkan ini jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Tadinya jajar genjang ABCD. Ada beberapa cara untuk menentukan faktor skala. Misalkan titik yang diambil adalah titik A dan A aksen. Maka mencari faktor skala ada 2, yaitu yang pertama dengan mencari jarak mendatar, dan yang kedua itu jarak mendatar itu OA. Nah, dari O ke A jarak mendatar. Ini ada 2, 1, 2 ya. Kemudian jarak O aksen mendatar. Kita dari sini mendatar. Nah, lulusan dari O ke sini mendatar ke sini ada berapa? Hitung ada 6.
sehingga OA aksen dan OA searah, maka nilai K positif. Dan faktor skalanya adalah tadi OA aksen banding OA sama dengan ini 6/2 atau sama dengan 3. Yang kedua dengan mencari jarak tegak. Kita lihat jarak OA tegak ini 1 ya, berarti dari sini ke sini 1, dan OA aksen 1 2 3 4 ya, 1 2 3 nih sampai sini ya. Sehingga faktor skalanya adalah OA aksen berbanding OA sama dengan 3/1 sama dengan 3. Jadi sama, mau cara mendatar ataupun cara tegak, dapat faktor skalanya tetap 3. Sekarang buktikan sebagai latihan titik B yang lainnya, maka hasilnya akan sama. Faktor skala yang menggunakan adalah 3. Yang kedua, menjelaskan transformasi geometri dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan pada bidang koordinat. Bagaimana menentukan bayangan dengan dilatasi OK? Artinya dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K pada bidang koordinat. Contoh soal dan gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan lebih kecil dari aslinya. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing, A-nya 1,3, B-nya 4,3, dan C-nya 4,1. Setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal atau P 0,0, tentukan bayangannya. Itu A aksen, B aksen, C aksennya, atau segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing, A-nya 3,9, B-nya 3,3, dan C-nya 6,3. Setelah dilatasi dengan faktor skala 1/3 dengan pusat dilatasi titik awal atau P-nya 0,0, tentukan bayangannya. Perhatikan yang berikut atau penyelesaiannya. Titik A tadi 1,3, faktor skalanya 3, kita hitung di sini 1 ya, 2 3 kali dari sini. Nah, ya, ini kan 3 kotak, jadi 3 kotak. Nah, 2 3, di sini adalah titik A aksen. Sekarang titik B 4,3, ini titik pusatnya, kasih 1, ini ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak nih. Juga sama, 1 2 3 4 kayak di sini nanti 1 2 3 4 di sini nanti. Nah, inilah titik B aksen. Koordinatnya 12,9. Dan C 4,1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ya. Di sini nah, ya. 1 2 3 4, di sini. Ini adalah C aksen. Koordinatnya adalah 12,3. Ini segitiga awal ABC, dan ini segitiga bayangannya, A aksen, B aksen, C aksen. Sekarang dari bidang koordinat dapat segitiga bayangan sebagai berikut. Titik koordinatnya A 1,3, ini titik koordinat asal dan faktor skala 3, maka titik koordinat bayangan adalah 3,9. Ini A-nya 1,3, kemudian bayangannya 3,9. Dan A aksen diperoleh dari ini 3 kali 1, 3 kali 3 nih, ya. 3 kali 1, 3 kali 3. Dengan cara yang sama B juga sama. B 4,3 di asalnya, faktor skala 3, maka B aksen 12,9 dari mana? Ini 3 kali 4 dengan 3 kali 3. Yang C juga sama, C-nya 4,1 ini. Dan ini bayangannya. Nah, ya. Dengan faktor skala 3, maka C aksen tinggal dikalikan saja langsung. 3 kali 4 12, 3 kali 1 3. Maka C aksen inilah 3 kali 4 dengan 3 kali 1. Yang kedua, sekarang faktor skalanya 1/3 ya. 3,9 faktor skalanya 1/3, jadi pengecilan artinya ya, dibuat kecil. Bagi 3, 1 2 ada 3, inilah titik A aksennya adalah 1,3. B-nya 3,3, 3-nya ini 1
2, 3 ini berarti ini titiknya, tiganya ya. Dan C-nya tadi titiknya adalah 6,3, garis ini bagi 3, 1 2, nih 3, nggak hilang. Di sini adalah titik C aksen ya. Ini segitiga yang awal asal, dan ini adalah bayangannya setelah diperkecil. Dari bidang koordinat dapat segitiga bayangan sebagai berikut, bahwa koordinat titik asal A-nya 3,9 dengan faktor skala 1/3, maka diperoleh koordinat bayangan adalah 1,3. Berarti A aksennya adalah 1/3 kali 3 dan 1/3 kali 9. Ini juga sama ya, diperoleh bayangan 3 kali 1/3 1, 3 kali 1/3 juga 1. Kemudian yang terakhir 6,3, faktor skalanya sama 1/3 ini, maka koordinat bayangnya tinggal dikalikan saja. 6 kali 1/3 adalah 2 dan 3 kali 1/3 adalah 1. Ini koordinat C aksennya. Dari uraian di atas dapat bentuk umum atau diperoleh bentuk umum dilatasi pada bidang koordinat, yaitu untuk menentukan koordinat bayangan suatu titik AX, Y oleh dilatasi yang pusatnya O 0,0 dengan faktor skala K adalah sebagai berikut. Dilatasi dengan pusat O dan faktor skala K memetakan atau memindahkan AX, Y ke A aksen. Langsung dikalikan K kali X, K kali Y. Jadi ini K faktor skalanya kalikan dengan absis, dan faktor skala langsung kalikan dengan koordinatnya. Contoh soal 1. Bayangan dari titik A negatif 6,8 hasil dilatasi dengan faktor skala setengah dan pusat di O 0,0 adalah, alternatifnya kita punya rumus ini tadi barusan ya. Maka D-nya pusatnya 0,0, D 0, K-nya setengah, dan titik A negatif 6,8. Berarti X-nya negatif 6, Y-nya 8. Maka aksen adalah tinggal dikalikan saja. Setengah kali negatif 6 ya. Yang keduanya setengah kali 8. Diperoleh setengah kali negatif 6 adalah negatif 3, dan setengah kali 8 adalah 4. Jadi bayangan titik dari A negatif 6,8 yang dilatasikan dengan faktor skala setengah diperoleh bayangan aksen negatif 3,4. Contoh 2. Jika P aksen 6, negatif 30 adalah bayangan dari titik P oleh dilatasi, ini dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 3/4, maka koordinat titik P adalah, pertama ini sama, kita tulis lagi D 0, K-nya 3/4, PX, Y ini kita cari koordinat titik asal, diperoleh P aksen 3/4 kali X dan 3/4 kali Y. Sementara kita tahu bahwa 3/4 kali X, 3/4 kali Y ini sama saja dengan 6,30. Artinya 3/4 ini X sama dengan 6 ya. Maka X nya sama dengan 6 dibagi 3/4, atau sama dengan 6 dikalikan 4/3. 6 bagi 3 2, 4 bagi 2, 6 bagi 3 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Yang kedua 3/4 Y sama dengan negatif 30. Maka di sini Y sama dengan negatif 30 bagi 3/4, Y sama dengan negatif 30 kali 4/3 sama dengan negatif 40. Negatif 30 dibagi 3 negatif 10, dikalikan 4 negatif 40. Jadi titik asalnya ya X, Y atau P nya adalah 8, negatif 40. Lanjutkan. Bagaimana bentuk umum dilatasi dari titik A, X, Y jika pusatnya bukan di 0,0 tapi di satu titik tertentu, yaitu P, A, B. Nah, untuk membahas ini perhatikan contoh soal dan alternatif penyelesaian berikut ini. 1. Persegi panjang ABCD berkoordinat di titik A 2,0, B 4,0, C 3,2 dan D 2,2. Tentukan koordinat A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang ABCD setelah dilatasi dengan pusat dilatasi di titik P 1,4 dan faktor skala 2.
alternatif penyelesaiannya kita lihat. P 1,4 ini pusatnya tadi A nya berarti 1, B nya 4, dan ini titik A nya yang akan dilatasikan, ini aksennya ya, B C ya. D di aksen ini yang awalnya ini, dan ini adalah bayangannya. Kita ulangi ya. Ini titik P pusatnya ya 1,4, kemudian pada persegi ABCD, persegi panjang ABCD, A nya adalah tadi 2,0, datasikan dengan faktor skala tip 2 ya, 3, B 3,0, faktor skalanya 3, sama ini juga 1, 2, 3, 4, ini juga sama 1, 2, 3, 4, 2 kali kesininya. Nah di sini adalah B aksen, dan C ini 3,2, dan bayangannya di sini. Ini D adalah 2,2, dan bayangannya di sini. Ini segitiga awal yang biru, dan yang merah ini adalah bayangannya. Kalau kita perhatikan titik koordinat A tadi 2,0 ya, pusatnya 1,4, faktor skala 3, dan bayangannya 4,-8. Nah ini dari mana? Kita lihat 4 ini sama dengan 3 kali 2 ya, 3 kali 2 ya, dikurangi 1 ditambah 1. Jadi 3 kali 2 dikurang 1 ini ya, 2 kurang 1 1 kali 3 3 tambah 1 4. Sekarang negatif 8. 3 terus lagi 3 kali 0 sekarang nih ya. 0 dikurangi tetap ini 4 ya, ditambah 4. Nah sekarang 0 kurang 4 adalah negatif 4, kali 3 negatif 12, negatif 12 tambah 4 adalah negatif 8. B nya 3,0 1,4 dengan cara yang sama diperoleh hasil yang sama ya. Ya nih ya, caranya sama semua ya. Dari uraian di atas, bentuk umum koordinat bayangan suatu titik oleh dilatasi dengan pusat P, A, B dengan faktor skala K sebagai berikut. Nah, dilatasi dengan pusat P, titik P, A, B dan faktor skala K, memetakan atau mendilatasikan atau memindahkan titik A, X, Y ke A aksen. Ini K dikalikan X kurang A plus A, K dikalikan Y kurang B plus B. Ini adalah rumusnya ya. Soal, tentukan bayangan titik P 8, -5 oleh dilatasi dengan pusat S 6,9 dan faktor skala 2. Nah, ya. Dilatasi S 69,2 artinya tadi pusatnya S dengan koordinat 69 dan faktor skala 2. Kita punya rumus bahwa dilatasi dengan pusat P, A, B dan faktor skala K memetakan atau memindahkan A, X, Y ke ini A aksen, K kali X kurang A plus A, K dikalikan Y kurang B plus B. Maka sini kita tulis lagi ini ya, 6,9 jadi A nya 6, B nya 9, K nya 2 dan X nya 8, Y nya negatif 5, sehingga P aksen ini K nya 2 tadi kalikan X nya adalah 8 dikurangi A nya ini sama dengan 6, ini atau pusat A, B tambah 6. Dan yang kedua
K-nya itu 2, Y-nya adalah ini negatif 5 ya, dikurangi B-nya ini ya 9, baru ditambah lagi dengan 9. Hasilnya adalah 8 kurang 6, 2 kali 2 4 tambah 6, jadi adalah 10. Dan untuk yang kedua ordinatnya, ordinat bayangannya negatif 5 kurang 9, negatif 14 kali 2, negatif 24 tambah 9 sama dengan negatif 5. Ini negatif 28 ditambah 9 sama dengan negatif 19. Soal 2. Titik A aksen 8,11 adalah dilatasi atau hasil dilatasi dari titik A negatif 4,2 dengan pusat dilatasi S-nya 0,5 dan faktor skala K. Pertanyaannya tentukan faktor skala K. Nah, ini kita tetap rumusnya tulis lagi. Nah, kita ketik S 0,5, K nih ya. Berarti ini K-nya yang dicari. A min 4,2 aksennya ya K, tulis lagi K kali X-nya tadi negatif 4 ya, dikurangi A-nya. Ini A-nya dari ini 0 ya, ditambah A lagi 0. K Y-nya adalah 2 ya, dikurangi ini B-nya adalah 5, nah, ditambah 5. Kita lihat min 4 kurang 0 itu min 4 kali K min 4K, tekan 0 tetap min 4K. Sekarang 2 kurangi 5 adalah min 3 tambah 5 sama dengan 3 ya, tuh kali K, jadi min 3K ditambah 5 ya, jadi min 3K ditambah 5. A aksen min 4K dengan min 3K tambah 5 ini sama saja dengan tadi aksen yang diketahui adalah 8,11. Artinya ini yang pertama min 4K sama dengan 8 ya. K sama dengan 8 per min 4, maka K sama dengan min 2. Ini cukup ketemu bahwa K-nya adalah 2. Kalau mau dua-duanya bisa kalian ya. Min 3K tambah 5 untuk ngecek ini sama dengan 11. Sekarang min 3K sama dengan 11 dikurang 5. Min 3K sama dengan 6. Maka di sini K sama dengan 6 per min 3 sama dengan negatif 2. Jadi sama. Cukup salah satu aja kalau untuk mencari K ya. Tapi kalau yang kedua, dua-duanya hanya untuk mengecek saja. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengetahui pencapaian tujuan belajar materi hari ini, kerjakan latihan mandiri 4 bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.